Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmi Rawan dari kelas 28D PKS di Bone V.6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau quantitative research adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh yaitu berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang secara sistematis, terencana, dan juga terstruktur terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan jelas dari awal sampai dengan akhir penelitian berdasarkan pengumpulan atau informasi yang berupa simbol, angka, ataupun bilangan, dan pada akhirnya atau pada tahap kesimpulan, hasil penelitian umumnya disertai dengan gambar tabel atau grafik ataupun tampilan lainnya. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yang klasifikasi penelitiannya berdasarkan dengan manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama karena penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Contohnya yaitu seperti penelitian untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini di mana manfaat dari hasil penelitian dapat bergerak dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Contohnya adalah penelitian pemasaran. Klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama itu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk menyediakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang akan dijadikan sebagai prioritas dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini disebut dengan penelitian pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala atau persoalan yang masih relatif baru atau bisa dikatakan sebagai masalah yang belum pernah dirasakan ataupun diketahui oleh orang lain. Contohnya yaitu penemuan virus baru. Ciri-ciri dari penelitian eksploratif yang pertama itu adalah mendeskripsikan fenomena secara lebih jelas dan juga tuntas. Yang kedua, sampelnya terbatas. Yang ketiga, sumber informasinya yaitu primer dan sekunder. Nah, langkah-langkah pokok penelitian yaitu menetapkan terlebih dahulu bidang yang akan diselidiki atau diteliti, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, melakukan kepustakaan untuk mendukung pengumpulan informasi. Kemudian, menyusun rancangan pendekatannya yaitu seperti cara pengumpulan datanya, alat pengumpulan data, sumber informasi, latihan. Kemudian mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang disusun. Lalu dilanjutkan dengan menyusun laporan menurut atau sesuai dengan sistematika tertentu. Yang kedua, penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian sebagai lanjutan dari penelitian eksploratif. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala ataupun fenomena yang hasilnya dapat berupa tipologi ataupun pola-pola tentang fenomena yang sedang dibahas. Ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif yang pertama adalah memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ataupun masalah kejadian yang aktual dan juga berarti. Yang kedua, mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat. Langkah-langkah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu terlebih dahulu kita harus menentukan masalah atau bidang yang diamati, kemudian merumuskan masalahnya dan merumuskan tujuan yang akan dicapai, dan dilanjutkan dengan melakukan penelaah kepustakaan secara tepat dan benar. Setelah itu, merumuskan metodologi penelitian seperti prosedurnya, penyusunan alat atau instrumen yang tepat, populasi dan sampel pembakuan instrumen, dan juga latihan pengumpulan datanya. Nah, setelah itu, barulah kita turun ke lapangan dalam rangka melakukan pengumpulan data dan menganalisis data, lalu akan melakukan penulisan laporan. Yang ketiga, penelitian korelasional. Nah, penelitian ini adalah tipe penelitian yang melihat hubungan antar satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lainnya, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia dalam meramalkan suatu hasil. Ciri-ciri penelitian korelasional yaitu tepat digunakan apabila
bahan yang diteliti itu kompleks atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan juga tidak dapat dimanipulasi. Langkah-langkah pokok penelitian korelasional. Yang pertama itu memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Melakukan studi laboratorium untuk memperkuat landasan teori yang mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, lalu identifikasilah ubahan yang relevan untuk diteliti kemudian. Nah, menentukan sampel menyusun serta memilih instrumen yang cocok, lalu mengumpulkan data mengenai data dan juga menyusun laporan penelitian. Berikutnya penelitian kausal kooperatif. Nah, tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat ex post facto, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung ataupun tentang hal-hal yang telah terjadi, sehingga tidak ada yang dikontrol. Langkah-langkahnya dalam penelitian kausal kooperatif yaitu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah merumuskan masalahnya dengan jelas, kemudian melakukan penelaahan ke perpustakaan dengan baik dan melanjutkan dengan merumuskan teori yang mendasari hipotesis. Nah, pada saat merumuskan hipotesis dan memilih subjek yang relevan, kemudian kita menyusun instrumen, lalu memilih teknik pengumpulan data yang tepat dan validasi instrumen, dan juga mengumpulkan dan menganalisis data, lalu menyusun laporan. Nah, ada beberapa kelemahan dari penelitian kausal kooperatif ini. Yang pertama itu adalah variabel bebas yang tidak dapat dikontrol karena kegiatan yang telah terjadi. Yang kedua, kurang dapat dilaksanakan pemilihan kelompok secara random. Ketiga, sangat sulit dalam menentukan apakah faktor-faktor yang terbentuk setelah termasuk dalam faktor ini yang telah diidentifikasi. Klasifikasi penelitian berdasarkan dimensi waktu. Penelitian cross-seksional. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu. Artinya, penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan di lain waktu yang berbeda untuk dijadikan sebagai perbandingan. Penelitian longitudinal. Nah, penelitian ini dilakukan antara waktu, maksudnya terdapat 2 kali penelitian mengenai objek ataupun gejala yang sama, tetapi bisa dilakukan dalam waktu yang berbeda. Klasifikasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu penelitian survei. Nah, penelitian survei ini merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam melakukan penelitian. Kuesioner itu sendiri merupakan selebaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang struktural dan baku. Nah, penelitian eksperimen ini bisa dilakukan di alam terbuka maupun di ruang tertutup. Nah, dalam penelitian eksperimen ini, kondisi yang ada dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan si peneliti yang nantinya dibuat 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok pembandingan, yang hasilnya akan diperbandingkan dalam 3 jenis. Nah, 3 jenis ini penelitian eksperimen ini, yang pertama yaitu pre-eksperimen, yaitu penerimaan eksperimen yang hanya menggunakan 1 kelompok saja. Yang kedua, quasi-eksperimen, yaitu penelitian yang ada di mana para penelitinya tidak melakukan atau mendominasi dalam menentukan subjek kelompok penelitian, tetapi hasilnya yang dicapai cukup berarti, baik ditinjau dari validitas internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu true experiment. Nah, true experiment ini adalah penelitian eksperimen yang sesungguhnya di mana meneliti kontrol variabel yang telah diteliti dengan baik. Tetapi kelemahan penelitian eksperimen ini situasi lingkungan yang artifisial atau tidak alami, atau bahkan bisa disebut dengan tidak buatan. Nah, adanya efek peneliti sendiri. Selain memiliki kelemahan, penelitian eksperimen ini juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu dapat ditentukan pengaruh atau akibat variabel bebas terhadap variabel terikat atau pengaruh variabel lain terhadap variabel kontrol terhadap berbagai variabel dan juga kondisi penelitian. Maka, pembuktian hipotesis menjadi lebih baik dan ukuran sampel lebih kecil. Samping itu, temuan penelitian ini lebih akurat dan juga teliti. Eksperimen memberikan dan menyediakan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari perubahan peneliti untuk mempelajari sepanjang waktu penelitian. Berikutnya analisis isi. Nah, pada saat analisis ini dilakukan bukan kepada orang, tetapi lebih kepada simbol, gambar film, dan juga sebagainya. Berikutnya penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini itu berisi tentang pedoman wawancara yang dimana dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Analisis wacana. Dalam analisis ini bukan hanya frekuensi tampilan dari topik tertentu yang dipilih dalam material dan kewajiban tukang tetapi lebih jauh mengaitkan tentang topik tersebut pada kondisi yang muncul. Berikutnya perbandingan sejarah. Perbandingan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan yang terjadi di masa lalu.
Penelitian ini juga sebaiknya difokuskan pada satu periode sejarah, beberapa kebudayaan yang berbeda, atau bisa juga dengan dikombinasikan antara periode sejarah dan juga kebudayaan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.